Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada Bapak Iqbal Kartno untuk mengumpulkan tugas. Perkenalkan, nama saya Genta Dano dari Hukum Keluarga Islam semester 1. Baik, tugasnya adalah yaitu menjelaskan tentang definisi sumber hukum material, sumber hukum formil, dan contoh masing-masingnya serta menjelaskan sumber hukum Indonesia. Baik, masuk ke poin pertama, yaitu definisi sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang melahirkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai hukum bagi masyarakat. Sumber hukum terbagi menjadi material dan formil. Dan poin kedua yaitu sumber hukum material. Definisi dari sumber hukum material. Sumber hukum material adalah faktor-faktor yang mengaruhi isi atau materi hukum. Dengan kata lain, sumber ini menjawab mengapa hukum itu lahir. Faktor ini biasanya bersifat sosial, ekonomi, politik, budaya, sejarah hingga agama. Contoh dari sumber hukum material adalah yaitu yang pertama ada faktor ekonomi. Apa itu faktor ekonomi? Faktor ekonomi adalah hukum pajak muncul untuk memenuhi kebutuhan negara. Yang kedua ada faktor sosial, yaitu aturan perkawinan dipengaruhi adat dan kebiasaan. Yang ketiga ada faktor agama, yaitu hukum waris Islam diakomodasi dalam hukum nasional. Yang terakhir ada faktor politik, yaitu lahirnya UUD 1945 sebagai dasar hukum setelah proklamasi. Dan untuk poin yang ketiga adalah sumber hukum formil. Sumber hukum formil adalah bentuk atau wadah tempat hukum itu berlaku dan dapat dikenali secara resmi. Dengan kata lain, ia menjawab dari mana hukum itu didapat dan berlaku secara sah. Contoh dari sumber hukum formil adalah yang pertama ada Undang-Undang 1945 KUHP UU Perkawinan. Yang kedua contohnya adalah kebiasaan atau adat. Hukum adat waris di Minangkabau. Yang ketiga ada jurisprudensi, yaitu putusan MA yang menjadi rujukan hakim lain. Yang keempat ada traktat atau perjanjian internasional, perjanjian batas wilayah Indonesia dan Malaysia. Yang terakhir ada doktrin, yaitu pendapat para ahli hukum yang diakui. Dan poin yang keempat adalah sumber hukum di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, sumber hukum diatur terutama dalam pasal 7 ayat 1 UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hierarki sumber hukum Indonesia. Yang pertama adalah ada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada ketetapan MPR. Yang ketiga ada undang-undang peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Yang keempat ada peraturan pemerintah atau PP. Yang kelima ada peraturan presiden atau Perpres. Yang keenam ada peraturan daerah provinsi. Yang ketujuh adalah peraturan daerah kabupaten dan kota. Selain itu, sumber hukum tak tertulis seperti hukum adat dan kebiasaan masyarakat juga diakui sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dan singkatnya, material itu adalah faktor penyebab lainnya hukum seperti hukum ekonomi, sosial, politik, dan agama dan budaya. Dan singkatnya formil, yaitu adalah bentuk resmi hukum UUD, UU adat, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Dan singkatnya sumber hukum Indonesia adalah UUD 1945 dan hierarki peraturan dan hukum adat yang masih berlaku. Dan itulah Pak yang bisa saya jelaskan pada materi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.